bersama akan membawa rahmat berlimpah. Yesus diutus Bapa di surga, kini tugasku jadi utusan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dipanggil menabur benih harapan dan membangun perdamaian. Bapak Mama, saudara-saudari, para suster, adik-adik sekami dan JPA, umat beriman sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Hari ini kita memasuki hari Minggu Paskah keempat yang dipersembahkan secara khusus sebagai hari doa panggilan sedunia. Dan hari ini kita merayakan yang ke-61 kali. Kita mau bersyukur atas rahmat kesetiaan, ketekunan yang boleh Tuhan nyatakan kepada kita dalam diri kaum terpanggil. Mereka yang diserahi oleh tugas kegembalaan untuk menjadi imam, biara wakti, misionaris awal. Kita juga dipanggil untuk memaknai panggilan kita masing-masing sebagai pribadi-pribadi yang memberikan harapan baik dan membangun perdamaian di tengah konteks kehidupan kita masing-masing. Pada kesempatan ini mari kita mempersembahkan juga doa-doa bagi tumbuh kembang panggilan dalam keluarga-keluarga kita di paroki ini. Kita berharap kiranya Allah senantiasa menunjukkan karya baik. Kiranya Allah tetap menunjukkan karya kegembalaannya dan berkenan memanggil dari tengah-tengah kita orang-orang terpilih. Kiranya Dia berkenan menaburkan harapan, menumbuhkan semangat untuk boleh menanggapi panggilan Tuhan dalam diri anak-anak dan kaum muda. Mari kita persembahkan semuanya. Kita nyatakan syukur atas karya kegembalaan Allah. Dan mari kita satukan dan memahkotai semuanya itu dalam perayaan Ekaristi ini. Kiranya perayaan yang kita rayakan ini boleh menghadirkan sekali lagi karya kebaikan dan kegembalaan Allah yang Maha Agung itu. Oleh karena itu, saudara-saudari umatku sekalian, marilah pada awal perayaan Misa Kudus ini kita mohon ampun atas segala salah dan dosa-dosa kita. Saya mengaku Tuhan, kasihanilah, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah, kasihanilah kami. Kau
Terpuji Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, bertata di surga, mencintai kita. Marilah memuji Roh Kudus penghibur, sumber kasih yang maha rahim. Terpuji Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, bertata di surga, mencintai kita. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau telah menunjukkan cinta kasih-Mu kepada kami dalam sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus Putra-Mu. Di hari Minggu panggilan ini kami berdoa bagi para calon imam, para imam kaum religius dan rasul awam. Kami mohon, berilah mereka keberanian, kesabaran, kesetiaan, dan ketekunan mengikuti Kristus Sang Gembala yang baik. Semoga mereka setia dalam panggilan-Mu dan melayani umat, serta meneladani Dikau selalu. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada insan. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Allahkulah Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Dikau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru.
sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Allah. Saudara-saudaraku terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata bagaimana keadaan kita kelak. Akan tetapi, kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Haleluya, 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 haleluya. Akulah gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada orang-orang Farisi, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Tetapi aku juga mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus aku tuntun juga. Mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku agar aku menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah perintah yang aku terima dari Bapa-Ku." Demikianlah sabda Tuhan. Gembala yang baik. Bapak Mama, saudara-saudari, para suster, anak-anak sekami JPA, umat beriman sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini Minggu Paskah keempat, dikenal juga sebagai Minggu Pastor Bonus, Minggu Gembala Baik, yang kemudian dikhususkan oleh gereja sebagai satu hari doa bagi panggilan khusus. Dan untuk kita di tingkat paroki Raja Wawo, kita telah memutuskan agar setiap tahun kita memaknai perayaan ini dengan melibatkan seksi KKI, anak-anak JPA dan sekali untuk mengadakan semacam pekan jumpa sekami dan juga aksi minggu panggilan yang akan kita rayakan secara bergilir sesuai ketetapan dari paroki dan juga dari KKI. Tahun lalu di Pemo, tahun ini di
ke Keduri tahun depan pada saatnya akan disampaikan. Pada tahun ini, Paus Fransiskus menyodorkan tema Minggu Panggilan. Dipanggil untuk menabur harapan dan menumbuhkan perdamaian. Mau mengatakan kepada kita bahwa panggilan setiap kita, teristimewa panggilan untuk menjadi pekerja di ladang gandum dan juga kebun anggur Tuhan adalah rahmat. Sehingga ketika kita merayakan hari doa panggilan sedunia yang ke-61 tahun ini, kita diajak untuk bersyukur atas kesetiaan Tuhan, bersyukur atas kebaikan Tuhan, bersyukur atas kegembalaan Tuhan yang boleh nampak dalam diri para imam, para suster, frater, bruder, misionaris awam, yang walaupun dalam kerapuhan tetap menghadirkan Kristus, Sang Gembala baik. Walaupun mungkin kadang-kadang kami para imam, kami kaum terpanggil ini perlu menghadirkan wajah Sang Gembala baik. Tapi itulah perjuangan, itulah harapan yang harus terus-menerus dibangun dan tentunya ditopang oleh doa dan kesaksian hidup umat sekalian. Walaupun kami dikhususkan bagi Allah, tetapi kami juga manusia biasa yang rapuh, dan untuk itu kami minta maaf. Oleh karena itu, Bapak Mama, saudara-saudari, kita diteguhkan oleh Injil hari ini bahwa Kristus hadir sebagai gembala yang baik. Dia bukan sekedar seorang upah. Dia menjadi gembala baik yang tetap berjaga-jaga, yang tetap melindungi, yang tetap memberi makan, menuntun dan menggembalakan kita domba-domba. Kalau untuk konteks saat ini, kami para imam ini bukan saja menggembalakan domba, tetapi menggembalakan banyak hal. Ada serigala, ada apa lagi? Ada harimau, ada ular juga mungkin ya. Bukan hanya domba, tetapi tentunya seorang gembala yang terpanggil tidak mungkin lari dari tugasnya ini. Bahwa apapun situasi pastoral, apapun situasi umat, seorang imam dan kaum religius terpanggil untuk menjadi gembala yang baik. Ya, kadang-kadang kami mungkin tidak suka menerima tugas-tugas tertentu. Oh, saya mau tetap di sini. Tiba saya ditugas ke tempat lain yang saya tidak mau sebenarnya. Ingat, kita bukan upahan, tapi kita adalah gembala. Gembala yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menuntun siapa saja pada jalan yang benar. Gembala yang harus menampakkan wajah Allah yang Maha Rahim untuk menyertai kita sekalian sebagai kaum peziarah. Kita ini kaum peziarah, dan tujuan peziarahan kita itu jelas, padang keselamatan. Oleh karena itu, tugas dan karya hidup para imam dan kaum terpanggil harus menuntun setiap orang menuju padang keselamatan. Bapak, Mama, saudara-saudari, saya mau katakan, mari kita hidup sebagai umat yang berziarah, umat yang senantiasa berharap dan berjuang, umat yang senantiasa beriman dan percaya akan penyelenggaraan ilahi. Jangan pernah takut karena Kristus hadir sebagai gembala yang baik. Jangan pernah cemas karena Dia selalu menyertai dan menuntun kita. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Maka menjadi tugas kita sekalian sebagai domba, kita sudah kenal Dia atau belum? Kita sudah percaya pada Dia atau belum? Kita sekalian adalah satu kawanan, baik imam, para biarawati, dan umat sekalian. Kita adalah satu kawanan yang harus menjalin perdamaian, membangun perdamaian. Ini penting. Ini penting. Perdamaian yang dijalin atas dasar cinta kasih kepada Allah dan juga kepada sesama. Maka panggilan setiap kita yang kemudian kita refleksikan sebagai panggilan khusus orang-orang di kebun anggur Tuhan, dan juga kemudian kita maknai sebagai panggilan kita masing-masing, adalah panggilan untuk membangun perdamaian, panggilan untuk saling mengasihi. Sehingga dengan merayakan hari Minggu Panggilan, kita tidak sekedar mendoakan mereka yang terpanggil sebagai imam biarawati, misionaris awam,
tapi juga mendoakan kita sekalian yang oleh tugas, oleh profesi, oleh pekerjaan yang paling sederhana sekali itu Tuhan pakai kita supaya kita menjadi tanda yang membangun harapan, tanda yang membangun perdamaian. Mulai sore kemarin umat di Paroki Raja Wawo dalam hal ini diwakili oleh umat di Keduri ini coba memaknai hari Minggu panggilan. Kita menerima anak-anak, kita mengarap Yesus tersalib, mau mengatakan kita harus menjadi domba yang mengenal Sang Gembala. Kita harus menjadi domba-domba yang tekun dan setia dalam doa-doa kita, dalam perayaan sakramen, dalam ekaristi, dalam perkataan dan perbuatan. Dan kiranya kita membangun semangat damai, kita membangun semangat cinta kasih, supaya seluruh persiaran hidup kita di dunia ini di bawah bimbingan Yesus Sang Gembala baik dapat juga berjalan baik-baik saja. Tuhan memberkati. Amin. Bagi para calon imam, biarawan, biarawati, dan rasul awam, semoga para calon imam, biarawan, biarawati, dan rasul awam semakin berani mengikutimu. Bantulah dan tuntutlah mereka, berikanlah kekuatan dan ketabahan dalam berbagai tantangan yang mereka hadapi, serta berilah sukacita dalam mengikutimu. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa yang Maha Murah, doa-doa yang kami sampaikan ke hadirat-Mu, kiranya Engkau berkenan mengabulkannya, sebab semua ini kami sampaikan demi Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Bapa di dalam surga, persembahan kami haturkan, hasil karya tangan kami ke hadapan altar-Mu. Terimalah persembahan kami yang kami bawakan dengan rendah hati. Ya Bapa di dalam surga, persembahan kami haturkan, hasil karya tangan kami ke hadapan altar-Mu. Suka duka dalam hidup kami yang kami satukan dengan salib suci. Ya Bapa di dalam surga, persembahan kami haturkan, hasil karya tangan kami ke hadapan altar-Mu. Bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu ya Tuhan. Teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah,
sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab setelah yang lama dibinasakan, semesta alam yang telah runtuh dibangun kembali, dan keutuhan hidup kami dipulihkan kembali dalam Kristus. Maka dari itu dalam sukacita Paskah berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagimu dengan bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada para murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikannya kepada para murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan hamba-Mu Paus kami Fransiskus dan segenap uskup, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia,
Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ekspresikan wajahmu mereka dengan gembira menanggapi misi agung yang kau percayakan kepada mereka demi kebaikan umatmu dan kebahagiaan sesama manusia. Engkaulah Allah yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Bersamamu. Semoga Allah yang telah berkenan menganugerahkan kepada saudara-saudari penebusan dan pengangkatan menjadi anak karena kebangkitan Sang Putra Tunggal, menggembirakanmu dengan berkat-Nya. Semoga saudara-saudari yang melalui karya penebusannya telah menerima anugerah kemerdekaan sejati, menikmati warisan abadi yang berlimpah dengannya. Semoga saudara-saudari yang telah bangkit bersama Kristus dalam pembaptisan karena iman disatukan bersama Dia dalam tanah air surgawi kelak karena hidup yang benar. Dan semoga saudara-saudari sekalian diberkati, dilindungi, dibimbing dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera